Episode 180, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Semua orang di sekitar kaget. Pria yang bergegas meminta Din Zhou untuk membantu istrinya melihat situasi benar-benar lesu saat ini. Miskin dan memaksa di mulutnya untuk membuat Din Zhou begitu hormat. Menguasai. Sial saya, apakah kamu bercanda? Ayam ini adalah tuan muda. William menyentuh kepala Fang Ming dan berkata sambil tersenyum, kakak berkata bahwa jika kamu bisa menjadi lebih baik, kamu bisa menjadi lebih baik. Fang Ming memandang William dengan rasa ingin tahu, matanya terbakar. Kakak William Chen ini tampaknya sangat baik. William memandang Din Zhou dan tersenyum, halo Din Zhou. Din Zhou tertawa dan berkata, Guru, kepala pelayan Kiao telah menghubungi saya, apa pesanan Anda? Din Zhou melihat orang di sebelahnya. Fang Ming tiba-tiba berkata, anak ini sedang mengobati penyakitnya kan? William Chen melambaikan tangannya dan berkata, ayolah sebentar, Din Zhou, saya tidak suka orang ini menemui dokter di rumah sakit saya, apakah Anda mengerti? Din Zhou tampak bermartabat dan kembali menatap pria gemuk itu. Orang ini, Anda harus menyinggung tuan muda. Din Zhou menoleh dan bertanya kepada perawat di sampingnya, dan berkata, siapa dia? Perawat kecil di samping dengan tergesa-gesa berkata, Presiden, dia adalah saudara ipar Direktur Wang, dan istrinya ada di bangsal berikutnya. Din Zhou berkata dengan dingin, apa Wang Ziqiong? Rumah sakit kami tidak menerima dia dan istrinya untuk perawatan. Selain itu, dia dan istrinya semua ditambahkan ke sistem daftar hitam, dan diberitahu ke rumah sakit lain, jangan pernah menerimanya. Menyinggung tuan muda sama saja dengan menyinggung 70% rumah sakit dunia. Mencari kematian, ini dia. Begitu dia mengatakan ini, wajah pria itu langsung memucat. Dengan dua poni, dia berlutut, memegangi paha Din Zhou dan berteriak, Din Zhou, tidak. Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong jangan lakukan ini, atau istriku akan berakhir. Sebelum dia selesai berbicara, ia langsung menarik diri. Dia benar-benar putus asa. Rumah sakit afiliasi, tapi rumah sakit tersier. Din Zhou bahkan lebih terkenal di Tiongkok. Orang seperti itu secara pribadi menambahkannya ke daftar hitam. Akan sangat merepotkan untuk menemui dokter di masa depan. Hal terpenting adalah memberitahu rumah sakit lain. Itu sama saja dengan merusak jalan belakangnya, dia mungkin tidak berani menerimanya di rumah sakit manapun yang dia datangi. Pada saat ini, pria gendut itu tidak mengerti identitas William. Dia bersujud kepada William dan berteriak, tolong biarkan istriku hidup. Kamu bisa mengurusku. Tolong, istriku tidak bisa menyingkirkannya. Memang benar jika kamu mati. Sudah berakhir. Mata William dingin, aku tahu sekarang, mengapa repot-repot dulu. Pria itu terus-menerus membenturkan kepalanya berdarah, aku benar-benar salah, maafkan aku. Pada saat ini, sebuah tangan kecil menarik William Chen, berkata dengan lembut, saudaraku, biarkan dia pergi, bibi itu baik padaku. Fang Lele memandang Fang Ming sebagian. Milik saudara bingung. Apakah Fang Ming tahu siapa yang dia kenal? Ada bibi yang memperlakukannya dengan baik, tapi tidak dengan istri yang ada di depannya. Namun, melihat orang ini seperti ini, dia juga sedikit tak tertahankan. Fang Ming mengangguk tanpa mengerti. Meskipun saya tidak memahaminya, itu masuk akal. Fang Lele menghela nafas ringan dan menatap William dengan sangat berterima kasih. Jika bukan karena William hari ini, mungkin, jika Anda dianiaya, Anda hanya bisa menelannya di perut Anda. William melakukan ini, apakah dia meminta sesuatu? Sepertinya tidak meminta apa-apa. Untuk tubuhmu sendiri. Bagaimana dengan memberinya semacam ini? Namun, jika Anda melakukan ini sendiri, apakah Anda menyesal saudari Jiang Wan? Fang Lele terjerat. Tetapi pada saat ini William tidak banyak berpikir, menoleh untuk melihat Din Zhou dan berkata, Din Zhou. Anak kecil ini tidak memiliki tempat tidur sekarang. Din Zhou tersenyum. Ringan, ini masalah kecil. Ada bangsal khusus di lantai atas. William mengangguk dengan lembut dan berkata, kalau begitu masalah Din Zhou. Din Zhou tersenyum dan berkata, tidak ada masalah. Zhou Yuan lama dan para dokter mundur. Di sini, William hanya keluar untuk menelepon dan kembali untuk melihat Fang Lele berkata, besok. Tim perawatan akan bisa pergi ke Sangjiang. Besok, telapak tangan Fang Lele sedikit kaku. Fang Lele menarik rambutnya dan berkata dengan lembut, terima kasih. Kamu tidak perlu begitu sopan, aku harus melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, jaga baik-baik Kiki di masa depan. William tersenyum. Dia sangat menyukai Fang Lele, gadis kecil, ingin mengenalinya sebagai adik perempuannya. Keduanya tinggal di rumah sakit sebentar sebelum mereka berpisah. Di sini, Yang Guilan telah berlangsung dari kemarin hingga sekarang.
Dia tidak tidur sepanjang malam, sangat bahagia. Saya menghabiskan sepanjang hari berendam di rumah, melihat gelang giok di tangan dia itu benar-benar indah, semakin dia melihatnya, semakin baik. Suamiku Jiang, kamu bilang gelang ini pasti bernilai banyak uang, kan? Yang Guilan memegang gelang giok di pergelangan tangannya dengan gembira, menyebutnya sebagai kecantikan di hatinya. Jiang Guomin memakai kacamata baca. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia terkejut, dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Itu tidak mudah. Tampaknya itu adalah giok kaca, yang sangat berharga. Jiang Guomin meliriknya lagi. Itu adalah gelang giok kaca. Barang ini setidaknya beberapa ratus ribu. Ketika Yang Guolan mendengarnya, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia menarik Jiang Guomin dan bertanya, berapa nilainya? Jiang Guomin merenung sejenak dan berkata, saya tidak tahu, tapi setidaknya ratusan ribu. Saya ingat saya pernah melihatnya di TV sebelumnya, dan ada sesuatu yang persis seperti ini ya, 200 juta terjual. 200 juta. Yang Guilan kaget menutupi mulutnya dan matanya membelalak. Begitu mahal. Tapi yang ini seharusnya tiruan, tapi batu giok kaca ini harus nyata, apalagi ratusan ribu, kata Jiang Guomin. Jika harganya 200 juta, mustahil untuk memakainya di tangan Yang Guilan. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Yang Guilan mengangkat dagunya dengan gembira. Katanya, William mengambilnya, sampah ini, ternyata barang yang bagus, saya pergi menemui mereka kemarin untuk melihatnya. Jika tidak, saya tidak akan memakai gelang ini untuk saya, ini bukan hanya membuang-buang putih. Yang Guilan benar hari ini. Senang, saya mengambil ratusan ribu barang secara gratis. Bagaimana dengan William? Dia menghabiskan 3 tahun di rumahnya sendiri. Jangan berikan diri Anda sesuatu yang baik untuk ibu mertua. Hanya gelang ini. William memberikannya padamu. Jiang Guomin bertanya. Mengapa dia memberikannya kepada saya? Saya mengambilnya sendiri, dan saya juga mengambil sertifikat real estate mereka. Sore hari, saya akan pergi ke perantara. Dengan cara ini, kita bisa membeli villa setengah gunung. Yang Guilan merasa bangga di hatinya. Selama dia tinggal di sebuah villa di tengah gunung, dia adalah Ni Kuo. Ketika Jiang Guomin mendengar ini, seluruh orang terpana, dan berkata dengan takjub, kamu mengambilnya sendiri. Bukankah ini mencuri? Kata mencuri membuat Yang Guilan tidak nyaman, dan dia langsung menamparkan Jiang Guomin, tidak senang, bagaimana Anda berbicara? Tidak bisakah saya memasuki rumah putri saya? Tidak bisakah saya mengambil barang dari rumah putri saya? Saya membayar setengah dari uang untuk rumah mereka, apa yang terjadi dengan saya dengan gelang? Setelah Yang Guilan mengutuk, dia bangkit dengan marah, membawa tasnya, dan berkata, kamu adalah barang antik tua, aku akan keluar. Bagaimanapun, Yang Guilan berbalik, memutar pantat besarnya dan keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja untuk pamer. Di pagi hari, dia melakukan beberapa panggilan telepon dan menelepon saudara perempuannya yang baik dan saudara perempuan keduanya untuk minum teh sore. Pada saat yang sama, William kembali dari rumah sakit ke rumahnya di Ki-80. Dia kembali untuk mengambil barang dan mengganti beberapa pakaian Kiki dan mencuci pakaian. Setelah memasuki kamar tidur dan mencari rumah sakit tempat William akan pergi, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan lacinya terbuka. Dia berpikir sejenak, apakah pencuri rumah itu? Memikirkan sesuatu, William segera berlari dan melihat ke dalam laci dengan cemas. Dalam sekejap, seluruh rumah penuh dengan amarah dan roh jahat. Gigi William berderit, dan amarah yang tak terhentikan muncul di matanya, seperti singa yang marah. Kotak brokatnya masih ada, tapi gelang yang ditinggalkan ibuku hilang. Itu satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu. Ah! Dia berteriak dengan marah, suara itu berguling seperti senlei, menyebar jauh, dan itu mengguncang seluruh lantai. Siapa ini? Pengadilan kematian. Bersambung.